Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan, saya sebagai tutor untuk mata kuliah metode penelitian dengan kode ID EG 4007. Mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya, Pak, kok saya belum dinilai, Pak, belum dinilai. Ya, saya memang mengakui saya itu kemarin habis sakit gitu, dan pemulihannya agak lama. Gitu. Dan saya baru kembali lagi untuk memulai mengejar eh, hal-hal yang memang tertinggal gitu. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya pada Bapak Ibu semuanya. Akan tetapi sebagian besar ide atau pemikiran yang Bapak Ibu sampaikan jika Bapak Ibu semua memperhatikan apa yang diminta dari soal itu sudah betul. Hanya saja kembali lagi untuk membuat sebuah penelitian itu harus dapat sebuah ide yang original. Oke. Bagaimana kita akan nanti menjadi seorang pendidik gitu? Bagaimana kita akan menjadi seorang peneliti jika ide kita itu bukan ide yang original, ide yang kopas gitu. Apa kita bisa membanggakannya untuk eh, siswa kita nanti? Oh, nih bapak pernah ini, ibu pernah ini gitu. Karena ide kita ide orang lain, bukan ide kita sendiri gitu. Jadi beberapa teman-teman mungkin saya komentarin, wah ini kopas, wah ini kopas gitu. Karena saya menggunakan Turnitin gitu untuk mengecek. Saya juga menggunakan beberapa AI untuk mengecek keabsahan dari jawaban, apakah jawaban itu dari AI atau bukan. Jadi tolong dilihat lagi materinya, dipelajari dengan betul, dan juga dibaca. Questionnya itu tentang apa? Minta apa sih si question ini? Gitu. Saya disuruh apa? Itu harus dijelaskan situ. Jadikanlah sebuah program pembelajaran itu hal yang selalu serius. Biar kita itu nanti ketika memberikan ilmu kita, ilmu yang kita berikan itu bermanfaat. Ilmu yang kita berikan benar. Itu. Oke. Jadi itu dulu. Di pertemuan inisiasi ke-8 ini dan inisiasi terakhir ini, saya pertama ingin meminta maaf. Karena tugas yang sudah dikumpulkan itu akan susah untuk eh, dirubah. Itu. Jadi minta maaf dulu. Oke. Pada inisiasi ke-8 kita itu akan ngomongin fungsi laporan. Itu. Apa sih laporan sih gitu. Oke. Apa sih laporan itu sih kita ngomongin ini. Laporan itu fungsinya buat apa dan kenapa harus original gitu yang kita itu. Laporan adalah media atau dokumen yang sarana komunikasi antara peneliti dengan masyarakat umum, terutama tentang penelitian kita. Melalui laporan penelitian, masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari apa yang Bapak Ibu temukan dalam penelitian Bapak Ibu. Tuh. Jadi kalau penelitiannya itu, mohon maaf, copy paste, masyarakat nggak dapat manfaat. Ibu juga nanti akan dicap. Bapak Ibu semua akan dicap sebagai peneliti yang tidak kompeten. Gitu. Jadi ide itu harus datang, originalitas. Nah, tujuannya kita bikin laporan apa? Itu untuk mempublikasikan gitu hasil penelitian kita. Nah, ini nih, ketika kita melakukan copy paste, orang lain tahu kita mengcopy karya dia, kita bisa dituntut loh. Jadi tolong diperhatikan dengan bagus. Dan melalui laporan ini peneliti atau masyarakat umum itu akan tahu gitu. Bapak Ibu itu peneliti yang seperti apa. Nah, ini ada tipsnya buat PB yang kemarin masih belum maksimal, masih melakukan copy paste, masih ya ngambil dari website gitu. Mungkin alasannya, wah ini hanya tugas gitu aja. Eh, tolong bisa diperhatikan dengan baik. Tipsnya adalah carilah informasi yang sistematis dan mudah dilihat kaitannya, korelasinya antara variabel dengan variabel, urgensinya, pentingnya apa, itu.
Hakikat dan hasil penelitian itu nanti akan muncul ketika kita sudah meneliti, kita sudah mengolah datanya. Gunakan bahasa yang baku dengan pilihan kata dan ejaan yang tidak menyulitkan pembaca. Jadi yang baca itu paham, oh kayak gini ya, gitu. Kita juga harus melihat jenis-jenis laporan penelitian itu seperti apa. Kayak teman-teman mungkin lagi bikin skripsi, ya di sini. Ya udah, gitu penelitian skripsi seperti apa, dipelajari lah. Gitu. Nah, ada komponen laporan penelitian. Kemarin ini banyak sekali yang tidak melakukan atau tidak menggunakan format laporan jawaban ketuton. Jadi nilainya tidak sempurna, meskipun idenya bagus. Pertama, hanya ya biasa aja tanpa cover dan lain-lain. Itu padahal sudah ada disediakan oleh kampus universitas terbuka. UT itu sudah sangat lengkap itu dalam menyediakan kebutuhan Bapak Ibu. Hanya tinggal kitanya, Bapak Ibunya semuanya. Mau tidak untuk melihat dengan seksama apa-apa yang sudah disajikan, apa-apa yang sudah disediakan, apa-apa yang sudah diberikan oleh UT untuk menopang Bapak Ibu semua menjadi peneliti yang independen, kompeten itu. Judul harus jelas. Gitu. Judul ini bukan judul laporan penelitian itu bukan judul karya ilmiah, bukan judul artikel. Oke. Jadi masih banyak judul yang ketika dilihat oleh saya, ini urgensinya apa judul ini? Ngapain ini? Gitu kan. Ternyata ngambil dari artikel. Gitu ya. Terus juga cantumkan perspektif. Itu di telah kepustakaan. Itu sertakan yang dinamakan citasi dari penelitian terdahulu. Jadi Bapak Ibu ngomong itu ada landasannya. Tidak hanya opini pribadi. Nah, terus ada permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian ini harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang ada di lapangan, agar solusinya selesai. Solusinya klop gitu loh. Metodologi. Metodologi itu nanti ngomongin desain penelitian, sumber data, pengumpulan data, teknik variabelnya gimana, analisis datanya gimana, SPSS, Smart PLS, atau kualitatif, gitu. Itu disesuaikan dengan sumber data nanti. Semuanya kan ada korelasi di sini. Temuan juga sini. Jadi nanti dari bab tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 itu satu judul Bapak Ibu. Bukan ini dapat dari mana, bab 1 dapat dari mana, tugas 2 dapat dari mana, tugas 3 dapat dari mana, bukan gitu. Kita nggak pingin kayak gitu. Jadi nanti keluarannya dari sini Bapak Ibu punya kerangka proposal penelitian itu yang lengkap, siap diajukan dan siap untuk dijalankan sebagai rangka penelitian gitu. Terakhir ada diskusi dan kesimpulan serta rekomendasi. Gimana kita mau melakukan diskusi kalau kita itu membahas tentang orang, membahas karya orang. Oke. Kita nggak diskusi, fokusnya bukan ke apa yang kita teliti, bukan. Mama ini adalah fresh care. Ini pernah diteliti oleh si A, gitu. Si A itu bilang fresh care ini seperti ini, seperti ini. Dan saya mengambil rujukan atau saya copy paste dari si A. Maka saya akan fokus ke si A. Saya nggak ngomongin fresh care. Itu kesalahan yang terjadi banyak kayak gitu. Menggampangkan. Ya kita harus fokusnya objeknya fresh care. Apa urgensinya dari fresh care ini bisa ditarik apa? Gitu. Kita harus lihat di sini. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh. Nah, kesimpulan hasil penelitian itu merupakan saripati dari laporan penelitian. Jadi kalau kita bahas punya orang, kita nggak dapat kesimpulan yang baru gitu loh.
Kita hanya menceritakan orang itu apa, kok udah. Apakah itu nggak bahaya, Pak? Bahaya dong. Kalau orang tersebut nggak rela kita akui hasil penelitian dia, kita dituntut secara hukum bisa. Komponen laporan penelitian sekarang ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, ada sumber atau daftar pustaka. Ini jadi satu. Jadi bab tugas satu, tugas dua, tugas tiga. Kalau tugas satunya Kopas, di internet ada. Tugas duanya nggak ada. Metopennya sama, metode penelitiannya sama. Hasil pembahasannya nggak ada, karena dia hanya mengupload di repositori bab satu duanya aja, atau bab satunya aja. Mau gimana coba ngisinya? Susah kan? Susah. Nah, pendahuluan kemarin. Pendahuluan itu ada latar belakang masalah, pertanyaan, dan tujuan manfaat. Kemarin di tugas satu ya ini ya. Kemarin latar belakang masih banyak yang belum nemu kliknya. Masih banyak yang tidak melakukan citasi atau melakukan eh, lakukan menaruh suatu source pendukung dari penelitian mereka itu. Masalah penelitian ada juga yang ya ini kita nggak ngomong yang kopas ya, kita ngomong yang itu. Ada juga yang hanya satu. Pertanyaan penelitiannya satu. Kalau satu ngapain diteliti gitu kan? Lagi kalau satu apakah bisa dijadikan suatu hal yang layak diteliti karena pertanyaan Bapak Ibu satu masalah penelitian ini adalah pertanyaan terkait iya atau tidak gitu. Simpulan bahan pustaka. Nah, bahan pustaka itu Bapak Ibu semuanya bisa ngambil di Google Scholar, Publish or Perish, atau website manapun gitu ya yang menyediakan gitu. Bahan pustaka yang penting harus linear, harus sejalan, harus mendukung objek penelitian Bapak Ibu. Nah, ini metode penelitian nih, kualitatif campuran kuantitatif. Itu nanti kalau bab yang tadi sampai kajian pustaka aja masih kacau. Penelitiannya gimana? Nggak semua ini dipublish loh Bapak Ibu. Nanti akhirnya Bapak Ibu semua get nothing from my class. Nggak dapat apa-apa. Eman dong bayar SPP-nya. Dan metode penelitian. Kemudian penutup. Oke. Ini buat Bapak Ibu yang kemarin mengerjakan sendiri ya dan itu ya. Nanti penutup itu harus dipikirkan secara detail. Jadi kesimpulannya apa dari data yang telah kita olah? Temuannya apa? Sarannya apa untuk peneliti berikutnya? Untuk masyarakat yang mau menggunakan itu apa? Gitu. Nah, terakhir adalah daftar atau bahan pustaka. Biasanya ada yang pakai Vancouver, American atau AMA, IPA, banyak loh. Bisa digunakan menggunakan software yang ada di Office, bisa juga menggunakan software lain seperti Mendeley atau Zotero. Silahkan gunakan itu. Oke, kalau kayak gini, ini biasanya adalah APA, bukan Vancouver. Jadi tolong Bapak Ibu ya, ini adalah satu kesatuan, kuliah ini satu kesatuan, yang mana kita itu harus bikin, ya, bukan hanya sekedar copy. Karena nggak semua apa yang kita copy itu ada di internet, bagiannya ada semua. Jadi kalau nggak ada bab satu duanya bahasa apa, tiga empatnya bahasa apa, itu nggak jadi, kita gagal sebagai peneliti. Datanya nggak ada. Di internet banyak kan adalah hasilnya aja yang disediakan. Datanya nggak ada. Karena data itu harus diminta langsung kepada si peneliti. Tuh. Saya mohon maaf apabila dalam 8 sesi ini saya ada kekurangan. Karena saya itu pingin Bapak Ibu itu bisa. Saya itu pingin Bapak Ibu itu berhasil sebagai seorang pendidik nantinya, sebagai seorang peneliti yang menghasilkan karya yang bermanfaat buat masyarakat sekitar Indonesia dan lain-lain. Saya mohon maaf apabila ada salah kata selama ini.
Insya Allah akan saya selesaikan tanggungan saya, yaitu mengoreksi tugas Bapak Ibu semua. Selama itu tidak copy paste, insya Allah nilainya bagus. Itu asalkan ada sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Itu. Terima kasih banyak. Saya Sofyan. Salam sehat, salam pembelajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu ya.